Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'du. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillah hari ini ketemu bersama Bu Eki dan Bu Aisyah di kuliah 7 menit atau kutu. Oke, bagaimana nih? Apa kabar puasanya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semakin semangat ya puasanya. 2 minggu lagi kita akan melaksanakan apa ya setelah Ramadan? Iya betul, kita akan melaksanakan Idul Fitri. Oke, nah anak-anak menjelang Idul Fitri biasanya ada suatu kegiatan yang dilakukan sebagai umat muslim dan termasuk rukun Islam nomor 4. Ada yang tahu ya apa itu? Aku tahu. Apa itu Becky? Zakat. Wah hebat, betul itu zakat. Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas zakat. Apa pengertian zakat, macam-macam zakat, dan yang terakhir adalah siapakah yang berhak menerima zakat itu? Oke, cekidot, mari kita menonton. Oke, masuk pada penjelasan pertama yaitu tentang pengertian zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya seperti fakir miskin sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh syariah. Zakat juga termasuk tadi ke dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Selanjutnya tentang macam-macam zakat. Zakat terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam menjelang hari raya Idul Fitri. Pengertian zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang yang kurang mampu, yang hukumnya itu wajib ya. Nah, karena dominan di Indonesia itu memakan nasi, jadi yang dapat dijadikan sebagai zakat fitrah itu adalah beras. Oke, yang kedua tentang zakat mal. Mal itu adalah harta. Jadi pengertian zakat mal itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai dengan nisab haulnya. Nah, zakat mal juga adalah penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak. Itu masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungan dengan sendirinya. Menurut Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998 adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Oke anak-anak, nah Bu Eki kan tadi sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat serta macam-macam zakat. Nah yang terakhir tadi siapakah yang berhak untuk menerima zakat itu? Nah sekarang akan kita dengarkan penjelasan dari Bu Aisyah. Oke, mangga Bu Aisyah. Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan ke siapa saja yang akan menerima zakat atau yang berhak menerima zakat. Nah, yang berhak menerima zakat itu ada 8. Ya, yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, 4 mu'alaf, 5 rikob, 6 gorim, 7 fi sabilillah, dan 8 adalah ibnu sabil. Nah, itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu. Oke, mulai ya. Yang pertama adalah fakir. Siapa itu fakir? Nah, fakir itu adalah seorang atau suatu golongan yang tidak mempunyai harta. Mereka pun tidak berpenghasilan, apalagi mempunyai harta. Nah, kemudian mereka juga sangat sulit sekali memenuhi kebutuhan pokoknya dan hampir tidak terpenuhi. Oke, yang kedua adalah miskin. Miskin ini adalah seseorang yang mempunyai harta tapi cuma sedikit. Nah, mereka ini
termasuk golongan orang-orang yang demi makan, demi minum aja itu sudah bersyukur ya, sudah alhamdulillah. Nah, itu termasuk ke dalam golongan miskin. Yang ketiga adalah amilin, yaitu adalah seseorang atau golongan yang mengumpulkan zakat kemudian membagikannya kembali. Nah, nanti biasanya tanggal 25 Ramadan di masjid-masjid itu suka diumumin, Bapak Ibu yang belum bayar zakat silahkan segera ditunggu di masjid. Nah, biasanya ada yang seperti itu tuh. Nah, itu disebutnya amilin. Mereka itu adalah yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Nah, Ibu kasih contoh aja ya. Ketika kita akan membayar zakat fitrah nih kepada amilin, datang kucuk, datang nih ke masjid atau ke madrasah. Assalamualaikum Pak, saya mau bayar zakat, tanya kayak gitu ya. Terus nanti amilin menerimanya. Nah, duduk aja berdua. Di sini yang mau bayar. Nah, yang di sini lagi itu adalah yang menerima. Jadi nanti yang membayar dan menerima itu harus adanya ijab qabul atau serah terima. Bagaimana niatnya? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk zakat fitrah sendirian ya. Nawaitu an ukhrijal zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Nah, itu. Jadi itu adalah amilin. Kemudian setelah nanti nih zakatnya sudah terkumpul semuanya, kemudian nanti akan dibagikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan ini. Dan amilin ini termasuk juga ke dalam orang-orang yang berhak menerima zakat. Sip, lanjut ya. Nomor 4 itu ada mu'alaf. Nah, siapa itu mu'alaf? Mungkin kita sering mendengar nih, mu'alaf. Mu'alaf itu adalah seseorang yang baru masuk Islam dan baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu disebut orang yang mu'alaf dan dia juga wajib atau berhak ya, bukan wajib tapi berhak menerima zakat. Terus selanjutnya ada rikob atau hamba sahaya. Nah, Bu, hamba sahaya ini siapa sih? Nah, hamba sahaya itu adalah budak ya. Budak. Nah, kalau zaman sekarang sih sudah tidak ada ya budak. Kalau dulu ketika zaman Nabi itu masih ada ya yang namanya budak. Budak itu apa, Bu? Jadi budak itu adalah seseorang yang diperjualbelikan. Jadi dia akan merdeka ketika ada seseorang yang membelinya. Nah, itu disebut budak. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya hamba sahaya atau budak ya. Yang selanjutnya yaitu ada gorim. Nah, gorim ini adalah seseorang yang mempunyai hutang yang banyak. Hutang itu tetapi digunakan untuk kehidupan dia, kehidupan yang halal, bukan yang haram, bukan digunakan untuk berjudi, terus mabok-mabokan, itu enggak ya. Tidak bisa kalau yang seperti itu. Tetapi jika dia digunakan untuk hal-hal yang halal untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tetapi pada saat itu dia tidak bisa lagi membayar hutang tersebut. Nah, itu disebut dengan gorim dan itu berhak menerima zakat. Terus yang selanjutnya adalah fisabilillah. Siapa ya fisabilillah itu? Adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Siapa saja contohnya? Pertama, yaitu para pengembang pendidikan. Contohnya itu para guru. Terus yang kedua adalah para pendakwah atau ustadz. Yang ketiga adalah yang panti asuhan ya, yang mengembangkan panti asuhan. Terus selanjutnya adalah madrasah diniyah. Apa itu madrasah diniyah? Mungkin kita masih tabu atau masih belum tahu ya apa itu madrasah diniyah dan masih jarang. Madrasah diniyah itu adalah seperti sekolah tapi non formal. Jadi sekolahnya itu khusus tentang keagamaan. Terus yang selanjutnya adalah biasanya ada anak-anak pesantren. Jadi anak-anak yang sedang pesantren biasanya termasuk dalam ini golongan fisabilillah. Nah, yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Oke, siapa Ibnu Sabil ini? Ibnu Sabil ini adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan, tapi melakukan perjalanan itu demi atau dalam rangka berjuang juga di jalan Allah gitu ya. Jadi bisa disebut juga dengan musafir atau seseorang dalam perjalanan jauh. Nah, itulah tadi golongan-golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Apakah kita termasuk di dalamnya? Nah, gitu ya. Oke, mudah-mudahan kita semua selalu bersyukur dan qanaah ya, cukup dengan
yang ada, seperti itu. Dan tetap berusaha. Oke, itulah penjelasan tentang zakat dari mulai pengertian, terus jenis-jenis, dan tadi yang terakhir adalah golongan yang berhak menerima zakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, penjelasan dari Bu Eki dan Bu Aisyah tentang zakat cukup sekian. Nah, kali ini Bu Eki dan Bu Aisyah akan memberikan pertanyaan untuk anak-anak jawab ya. Pertanyaan yang pertama, zakat terbagi menjadi berapa bagian? Sebutkan ya. Oke, pertanyaan nomor 2, siapa saja yang berhak menerima zakat? Oke, itulah tadi ya pertanyaannya. Dijawab jangan lupa di buku tulis. Nah, nanti akan dikumpulkan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.